Yang di bawah ini juga dapat VPA PWR, cuman kita nggak tahu nih tariknya bagaimana, ada nggak di pasaran, ada jual nggak di marketplace gitu kan ya. Bukalah kita layout kawan-kawan. Nah, jadi ini saling terkait. Yang ada di Borneo Schematic ini saling mendukung. Saya selalu bilang, wah teknisi zaman now, kalau nggak pakai Borneo Schematic, kampungan, kata Gusman. Deso, kata Tukul. Ya, kenapa? Ini membantu loh, sangat membantu. Layout itu tata letak. Dari sini kita tahu nanti kodenya lebih jelas. U3003 ini kan ya. Atau yang di atas ini tadi, SC9004. Gitu. Yang mau kita cari tahu. Atau sebelahnya. Atau apapun lah. Barulah kita buka skematik. Jadi, skematik ini membantu kita mencari tahu spesifikasi dari komponen tersebut. Ditujukan dengan kaki-kaki atau nama-nama yang ada di kaki-kakinya. Tadi kita lihat, apa sih ini SC9004 nih? Apa sih U2012 ini? Carinya di skematiknya, di diagramnya. Contoh ini misalnya kita ambil dulu U2012 di layout. Buka di skematik, ini kita minimize dulu. Ya. Buka di skematiknya atau diagram, kita ketik U2012, lalu kita cari. Cepret, nih dia. Apa ini? Ini apa? Pelan-pelan kita baca. Di sini ada tulisan ANT, berarti ini pastilah antena switch. Tapi antena switch buat apa? Ada TRX-nya, ada penerimanya, ya. Ini komponen penerima. Ada S-data, ada SCLK. S-data itu signal atau serial data, SCLK itu serial clock. Ini perintah untuk IC ini. Lalu ada VDD, ada VIO. Ini berarti tegangan kerja dari IC ini. Pelan-pelan belajar juga baca skema. VDD, VIO, pokoknya depannya V gitu aja. Ini pastilah tegangan. Tegangan kerja untuk IC ini apa? L24M, VDD, FR1, FEM. FEM ini singkatan dari front end module atau alias antena switch. Tegangan besarnya 1,8. Ini dia di sini. Oke? Ini juga bla 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 VDD Peri 1P8. Kayaknya periskop lah apa. Kok ada nama Peri ini. Tapi belum nampak nih kira-kira apa. Nah, dia cuman DRX FEM. Apa ini DRX FEM? Ya kan? Nah, untuk mencari tahu DRX FEM, sebenarnya kita wajib mencari datasheet tentang IC ini. Ini urut-urutannya. Tetapi saya yakin kalau ini handphone baru, datasheetnya biasanya belum tersedia. Apalagi kita juga kurang pasti, kurang tahu ini apa sih gitu. Ini IC apa sih gitu kan ya. Sehingga apa? Kita membutuhkan bantuan. Nah, di sini bantuannya siapa yang pertama kita cari? Yaitu bantuan PCD. Path Compatible Device. Kenapa? Di sini ada kode. Oke. Ada kode atau ini nih, boleh kita jadikan kodenya, ambil kodenya, lalu kita klik PCD. Ternyata di PCD juga nggak disebutkan, tidak tahu dia. Oke, berarti skip. Jadi dari tim pembuat skema ini atau di Borneo Schematic belum nggak ngasih tahu. Karena memang tidak ada info, bisa jadi dari datasheetnya. Jadi caranya bagaimana kawan-kawan? Caranya kita manfaatkan yang namanya ChatGPT. Oke, manfaatkan teknologi. Kita cari tahu, bos ini IC apa bos? Dari rangkaian tuh kayak gini, aku nggak tahu gitu ya. Ini berlaku untuk semuanya. Usahakan apa yang ingin kita ketahui itu diblok masuk semuanya. Untuk ngeblok gambar begini di laptop ataupun di PC, kita bisa gunakan tombol Shift Windows, ya, sekali lagi Shift Windows plus Shift plus Windows plus huruf S. Cepret. Muncul gelap seperti ini, baru tinggal kita blok. Ngebloknya di sini boleh, cepret gitu. Oke, sudah, baru masuk ke chat GPT. Paste di sini, Ctrl V di chat GPT. Tanya ke dia, bos, ini, ya kan? Anggap aja, bos, ini rangkaian apa di HP Samsung A56. Enter. Apa ini katanya?
Your workspace will be deactive on Februari tanggal 10. Tanggal 10. Oke ya. Oke. Nah, diketawain sama dia. Ya, emotnya guyu, emotnya ketawa. Itu rangkaian RF front end, FEM. Seperti yang saya sebutkan tadi. FEM itu antena switch low band di Samsung Galaxy A56. Tepatnya apa? Ini adalah RF front end FEM untuk low band LTE 5G. Khususnya kelihatan pada band 20 di sini. B20T tag. IC utamanya apa? Ini dia, bla bla bla. Fungsinya buat apa? Buat ngapain? Rangkaian ini tugasnya ngatur jalur sinyal RF dari modem ke antena, memperkuat sinyal transmit TX. Jadi PA ini sebenarnya nih. Dia PA sekaligus IC antena switch. Switch jalur TX, RX, kirim dan terima sinyal. Bla 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 dan sebagainya. Di sini dijelaskan komplit. Bahkan di Borneo nggak ada. Kalau rusak efeknya apa? Biasanya apa? Sinyal lemah, nggak no service, tidak bisa 5G di band tertentu, tidak bisa telepon dari tapi data ada atau sebaliknya, IC panas kalau short. Sudah disebutkan kawan-kawan. Mudahnya belajar sekarang ya, dibantu dengan teknologi. Oke? Balik lagi ke mana tadi? Balik lagi bahwa IC ini dapat tegangan dari dapat nggak dia? Oh enggak, kita cuma nyari tahu. Enggak, yang dapat tuh ini sebelahnya. Sebelahnya ini apa? Ya kan? Nggak tahu juga kita kan? Nggak tahu juga kita sebelahnya. Ah, ini SC900 U2010. U2010 kita cari tahu di skematik. Bos cariin dong. Ya, enter. Ini dia. Dia dapat VBAT, dapat tegangan dari VPH PWR ya. Masuk ke sini, VCC2 ini sama VCC1, ini tegangan kerjanya. Ada VBAT juga di sini nih. Telusuri, ada VBAT ya. Jadi tidak cuman VCC1, VCC2 tapi tegangan kerja ada VBAT. Lalu bahkan dia ada VIO ya, VIO. Ada S-Clock, ada RF-in. Nah, fungsinya untuk TX switch. Sama dengan tadi. Kalau kita nggak mudeng-mudeng amat, karena si amat belum ngasih tahu, ya, tengahin, screenshot. Screenshot. Jadi nggak usah pusing-pusing kita nyari yang namanya datasheet. Biarkan jin kita bekerja. Nah, kalau ini rangkaian apa, Bos? Tuh. RF Power Ampli. Untuk band 20. Jadi masih pendukung tadi. Fungsinya apa? Untuk memperkuat sinyal pengiriman dari RF transceiver. Nanti kita ada belajar masalah sinyal ya. Akan saya jelaskan juga panjang lebar. Nah, jadi intinya apa? Saat ini kita nyari tahu fungsi dari sebuah IC itu apa, syarat kerjanya apa, ada di sini dijelasin. Jadi nggak usah ngapal sekarang tuh, nggak usah pusing-pusing buka Borneo. Ya, boleh sih kalau mau pusing sedikit. Ya, buka IC datasheet ada, dia bisa jadi di sini. Tapi nggak tahu Borneo sudah ngupdate belum. Misalnya tadi IC front end misalnya. Ini kan front end ya. Nah, ini IC antena. Termasuk nggak dia di sini? Ternyata nggak ada ya sudah. Wassalam kita. Bingung nyari sana sini nyala sini. Sebelum ada ChatGPT kawan-kawan sekalian, kurang lebih mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Kita kalau nyari yang namanya datasheet, saya kalau ditanya peserta itu, PR besok, saya jawab begitu. Kenapa? Memang datanya susah, tapi setelah ada ChatGPT, ada AI, ya DeepSeek juga boleh.
Sangat mudah sekali. Alhamdulillah. Allah beri kemudahan lewat teknologi seperti itu. Sehingga apa? Kita dalam memahami ilmu dimudahkan. Luar biasa. Itu tadi cara-cara ya, kawan-kawan. Bagaimana kita mencari tahu, ya, nyasar ke sana kemari. Padahal tadi saya cuma pengen nunjukin ke kawan-kawan VPHPWR kemana aja. Sehingga inilah yang menjadi tersangka. Cuman kita sudah tahu dia tersangkanya, nggak tahu namanya. Nah, nyarinya seperti tadi. Ya, enak ya? Enak dong. Insya Allah enak.